恐怕那暮云和无极魔。但跟在白绝身边的人不简单。血盟，天主。 Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-419. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 418. Senin kemarin kita sudah melihat kalau Moyon telah berhasil membuat Han Yun babak belur. Hanya saja dia itu masihlah mampu untuk pergi melarikan diri dari hadapan mereka. Tapi untung saja armor suci miliknya telah berada di tangan Moyon. Di saat ingin mengambil armor itu, tetua ini menahannya sebab Moyon tidak ada hak untuk memilikinya. Untung saja ini semua hanyalah candaan sebab tetua ini adalah teman lama dari Moyon yang sedang menyamar. Ia bukan adalah lawan. Setelah saling berbicara satu sama lain dan mengenang kisah mereka, Moyon pun berencana untuk memberikan pedang Void Immortal kepada murid lawan. Karena bagaimanapun ini sebagai ganti rugi atas armor suci. Hanya saja Moyon meminta untuk menerima risikonya. Karena bagaimanapun pedang ini dulu dimiliki oleh Suanusin. Jadi jika ia memiliki pedang tersebut, maka ia harus siap untuk berhadapan dengan orang-orang yang ingin balas dendam. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Moyon meminta untuk menyerang armor suci yang kini telah dirinya perbaiki sekaligus ditingkatkan. Tidak tanggung-tanggung Moyon akan mengadunya dengan pedang Void Immortal. Di saat pria ini melancarkan serangan kepada armor tersebut, terlihat dan jelas kalau pedang ini sama sekali tidak mampu menggores sedikit pun armor suci. Bahkan sempat mementalkan pria tersebut. Mereka akhirnya sadar kalau setidaknya harta itu berada di senjata abadi kelas 2. Moyon benar-benar puas mendengar semua itu. Lawan penasaran bagaimana cara dia meningkatkannya. Bahkan tidak ada satupun orang di 3000 dunia kecil ini yang melakukan apa yang telah Moyon lakukan. Ia pun mengajak Moyon untuk bergerak naik ke atas gunung bersama mereka. Hanya saja Moyon menolak karena bagaimanapun ia adalah musuh dari istana Tiangong dan juga gunung Suankong. Jadi Moyon takut kalau semua itu hanya akan membawa masalah kepada sekte iblis janji saja. Namun mereka sama sekali tidak takut. Apalagi mereka sudah bosan karena gunung Suankong selalu saja bersikap layaknya bos. Sebagai perwakilan dari sekte iblis janji, mereka juga akan membuat perhitungan kepada orang-orang istana Tiangong. Lawan menghentikan semua perkataan muridnya. Karena ia juga tidak takut dengan masalah yang akan ditimbulkan nanti. Setelah pembicaraan mereka selesai, Moyon dan yang lainnya pun ingin melanjutkan perjalanan. Hanya saja Moyon merasakan sesuatu. 山就寒天宫为敌。混小子，莫老弟告诉你，你想修魔，后面有人。 Sino berpindah kepada Han Yun yang mana dia itu begitu marah kepada Moyon dan berjanji akan menghabisinya. Hingga sesaat kemudian ia pun didatangi oleh kelompok Suan Yunde. Ia begitu penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi dan mengapa Han Yun begitu kelelahan. Padahal kekuatannya tidaklah main-main karena berada di ranah peribulu tingkat 10. Han Yun memberitahu kalau semua itu adalah ulah dari Moyon. Ia meminta untuk tidak menganggap remeh Moyon karena ia tidak hanya memiliki harta terpendam saja, namun juga memiliki keterampilan peri tingkat tinggi. Armor sucinya saja sampai tidak mampu menahan serangan dari Moyon. Alasan Sion Yunde kemari adalah untuk mendapatkan telur naga. Berhubung Han Yun hanya sendirian saja, maka karena itulah dirinya pun mengajaknya untuk bergabung. Takutnya Moyon dan sekte iblis janji sudah saling bekerjasama. Dalam perjalanan mereka, Suan Yunde menyadari kalau di sekitar mereka ada beberapa serigala roh hitam. Ia sama sekali tidak takut karena dari segi kekuatan, para serigala roh hitam itu tidak akan bisa menyentuh mereka. Hanya saja kelompok Suan Yunde itu terhenti karena mendengar pertarungan di sisi lain, yang mana saat ini orang-orang dari sekte darah sedang bertarung dengan para serigala hitam. Ternyata ini bukanlah sekedar serigala hitam saja, karena para binatang itu sudah bermutasi.
Bisa dikatakan kalau sekarang para serigala itu merupakan ancaman besar bagi mereka. Terlebih lagi jumlah dari hewan ini sangatlah banyak. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi di antara kelompok Xuan Yunde dengan para serigala bermutasi. Berkat kehadiran Han Yun di kelompok ini membuat Xuan Yunde tidaklah kerepotan dalam menghadapi serigala hitam bermutasi. Nah, yang mengalami pertarungan dengan para serigala itu tidak hanya mereka saja, namun beberapa orang yang berada di sekitaran tulang naga juga bernasib sama. Ini bisa terjadi karena tempat itu merupakan sarang dari serigala hitam bermutasi. Xuan Yunde mencoba mengajak orang-orang itu berbicara, karena ia tahu kalau tujuan mereka kemari adalah untuk mendapatkan tulang dan telur naga. Ia menyarankan untuk saling bekerjasama demi bisa menghentikan para serigala hitam itu. Dan begitulah mereka baru bisa fokus dalam merebutkan tulang dan telur naga. Apa yang Xuan Yunde katakan membuat orang-orang di sana setuju demi bisa saling bekerjasama dulu. Di sisi lain Mu Yun dan yang lainnya akhirnya tiba juga. Ia lalu memberikan sapaan kepada tetuanya. Kehadiran Mu Yun tentu saja membuatnya terkejut karena akhirnya ia bisa kembali bertemu dengan pemimpinnya. Mu Yun terlebih dahulu menanyakan keberadaan dari Xing Mang Yu. Ternyata kelompok ini sudah berpisah, jadi ia menanyakan keputusan apa yang harus mereka lakukan. Mu Yun meminta untuk menghentikan pertarungan ini dan biarkan saja Xuan Yunde mengambil apa yang ada di situ. Sedangkan diri mereka harus mencari keberadaan dari Xing Mang Yu, karena bagaimanapun orang-orang yang mengikuti Beiju bukanlah orang sembarangan. Selain itu dirinya juga memiliki teknik yang cukup merepotkan. Xuan Yunde sudah menantikan pertemuannya dengan Mu Yun, pemimpin aliansi darah. Tapi Mu Yun tidak terlalu mempedulikannya dan meminta Beiju untuk menunjukkan keberadaannya. Melihat sosoknya itu tentu saja membuat Xuan Yunde terkejut. Padahal tuannya tidak pernah memberitahu kalau Beiju juga ikut kemari. 但跟在白绝身边的人不简单。血盟，天主。 Mu Yun pun memberikan sapaan kepada mereka. Sedangkan Xuan Yunde begitu kesal karena Beiju dan Bai Xingtian tidak memberitahu apapun mengenai keberadaan mereka kemari. Alhasil perselisihan pun sempat terjadi. Lawan tidak menduga kalau Gunung Xuankong akan begitu licik. Bahkan mereka sama sekali tidak bisa saling percaya. Selain kedatangan kelompok Beiju, kelompok Bibion juga datang kemari. Dan tidak lupa para ayang Mu Yun juga kemari. Mereka yakin kalau ini semua adalah rencana dari Xuan Yunde. Ia ingin mereka saling bekerjasama dalam mengalahkan para serigala hitam. Lalu setelah semua itu barulah Beiju mengambil tindakan untuk mengambil telur naga dan tulang naga tanpa sepengetahuan mereka. Tapi nyatanya Xuan Yunde sendiri juga tidak tahu mengenai kedatangan mereka. Untuk Mu Yun sendiri tidaklah membenarkan hal tersebut. Karena setiap tadi Bai Xingtian dan Beiju telah bersama dengan suku penyihir pohon kuno. Tapi niatan yang mereka miliki sangatlah licik. Sadar telah dimanfaatkan membuat si Tiang Chen begitu kesal. Sedangkan Beiju berusaha untuk menjelaskan kalau apa yang dikatakan oleh Mu Yun sama sekali tidak benar. Tapi suku penyihir sudah tidak percaya kepadanya. Sebab mereka yakin kalau Beiju itu pasti memiliki niatan buruk untuk mendekati suku penyihir. Jadi tidak heran mengapa dia datang kemari secara diam-diam. Pada akhirnya Beiju pun membenarkan apa yang mereka katakan. Karena sejak awal ia hanya memanfaatkan si Tiang Chen saja. Bai Xingtian memberitahu Xuan Yunde kalau mereka diperintahkan langsung oleh ketuanya. Jadi tidak ada satupun yang boleh menghentikan mereka. Alhasil mau tidak mau Xuan Yunde pun akan ikut bergabung bersama mereka. Dan kini fokus utamanya adalah kelompok Mu Yun. 这家伙满口胡言，就是不怀好意，你会后悔。此事乃是天主的计划。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kini Beiju dan Mu Yun tengah saling berhadapan. Di sini Beiju kembali meremehkan kemampuan yang Mu Yun miliki. Dirinya berencana untuk memberikan penyiksaan terlebih dahulu, dan setelah semua itu barulah dirinya menghabisi Mu Yun. Alasan mengapa Beiju begitu percaya diri karena saat ini dirinya telah menggunakan armor suci Gunung Xuankong. Ia juga memberitahu kalau ada 4 rahasia yang dimiliki oleh Gunung Xuankong. Semuanya adalah harta kelas tinggi. Ia yakin Mu Yun belum pernah melihat Pan Tianjiang dari keluarga Xuan.
Jadi pada hari ini Baiju akan menunjukkan semua itu kepada Muyun. Ia juga akan menunjukkan rahasia keluarga Bai untuk menghabisi Muyun. Kini Baiju pun mulai menyiapkan serangan kepadanya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.